Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang Jokowi yang cawe-cawe ya, yang sekarang tambah panas dengan menyampaikan, dengan mengundang beberapa awak media untuk menjelaskan tentang cawe-cawe. Nah, tentu cawe-cawe bukan yang maksudnya mengurusi pemerintah atau negara gitu ya, atau mengurusi rakyat, karena itu merupakan tugas presiden. Tapi ini cawe-cawe yang sudah terlihat nampak jelas, yaitu terkait pemilu ya, terkait juga kecemasan dari Anies Baswedan. Jokowi cawe-cawe, Anies khawatir pemilu ada kecurangan. Ini sesuai dilansir oleh politikermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, sikap cawe-cawe pilpres yang dilakukan Presiden Joko Widodo ditanggapi bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Semenjak semalam sampai tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran, kata Anies di markas Koalisi Perubahan Jalan Brawijaya 10 nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya Selasa. Sejumlah kekhawatiran yang diterima Anies diantaranya penjagalan, kriminalisasi hingga potensi tak netralnya pemilu 2024 ya. Jadi banyak sekali ya, penjagalan, kriminalisasi hingga potensi tak netralnya pemilu 2024. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, ujar Anies. Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe sambung Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap kekhawatiran itu tak terwujud. Dia berharap pemilu dan Pilpres 2024 tetap berjalan secara netral tanpa ada kecurangan. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg pun punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama, tandasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan cawe-cawe Presiden Jokowi, yang tentu saja bukan cawe-cawe untuk mengurusi negara, tetapi cawe-cawe terkait pemilu yang saat ini sedang panas, dan keterlibatan yang terlalu dalam terhadap pemilu ini dikhawatirkan tentu saja memobilisasi ya state financial ya, kemudian resource dari negara ya, untuk memenangkan salah satu baca pres yang sesuai dengan keinginan istana ya. Yang menjadi pertanyaan kenapa gitu ya, padahal setiap kekuasaan itu pasti akan ada akhirnya, dan kenapa tidak menyerahkan saja seluruh permasalahan pemilu ya kepada yang mengurusinya, yaitu KPU gitu ya. Dan setelah ketika kita berbicara pemilu, memang potensi kecurangan ya tidak bisa dihindarkan. Itu yang juga disampaikan oleh Mahfud MD, bahwasanya setiap pemilu itu pasti ada kecurangan. Tapi yang kita khawatirkan itu kecurangan yang bisa sifatnya masif ya, terstruktur, masif dan sistematis, atau bisa sampai pada kondisi calon presiden itu sudah bisa ditentukan gitu ya. Terus apa gunanya adanya pemilu yang menghabiskan biaya mahal melalui APBN? Dan potensi itu sangat besar sekali ya, dengan yang sebelumnya disampaikan presiden awal-awal dulu itu tidak ikut cawe-cawe, tapi sekarang ya politik itu ya bukan apa yang diomongkan, tetapi apa yang dilakukan. Ketika ngomong A tetapi pada realitas lapangan berjalan yang lain, ya itulah yang didefinisikan hal yang real, fakta terhadap suatu hal. Terkait dengan pemilu, kita ketahui pasti akan ada bantahan tidak cawe-cawe ya. Ketika ditanya desakan terkait isu cawe-cawe, justru cawe-cawe yang maraknya agak kabur, yaitu mengurusi pemerintah ya, kemudian hilirisasi, kemudian juga melanjutkan proyek pemerintah dan lain sebagainya. Tapi yang publik saat ini tentu tidak tidak bodoh publik itu. Jadi publik itu sudah bisa melihat bagaimana saat ini ketika media itu ya sudah tidak ada batas ruang dan waktu,
dan informasi itu dapat diterima secepatnya gitu ya, maka kita bisa lihat gitu ya manuver dari Presiden Jokowi yang terus masuk dalam ya, misalnya mengumpulkan ketua umum partai ya, kemudian mengendorse salah satu baca pres ya, bahkan relawannya pun sekarang masih ada yang harusnya ketika presiden itu sudah menjabat ya harus membubarkan diri ya, karena dikhawatirkan ada abuse of power yang justru akan memunculkan politik imbal jasa ketika dulu ada dukungan kepada presiden. Nah saat ini apa yang dikhawatirkan itu pasti akan terus ada ya, mengingat ya dalam segala aspek hukum kita itu juga tidak baik-baik saja, segala aturan itu dilanggar dengan tidak ada perasaan bersalah ya, apalagi kalau kita mengharapkan ke pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil dan jauh dari kecurangan. Ketika satu presiden atau Jokowi itu melakukan endorse, maka yang ditafsirkan oleh grassroots adalah bagaimana memobilisasi atau memenangkan ya, untuk memenangkan ya calon yang diinginkan oleh istana. Nah ini pasti akan terus menerus menggelayoti pikiran ya baca pres, termasuk partai politik dan termasuk juga caleg yang di situ ada ketika Jokowi cawe-cawe ya, pasti kemungkinan ataupun pikiran tidak netral atau kecurangan pemilu itu akan sangat sulit dihindarkan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang pemilu di 2024 yang semakin panas ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.